Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan sebelum kita memulai mata pelajaran pada hari ini, kita berdoa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Oke. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Lengkap? Lengkap. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Akan tetapi pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang malaikat. Untuk itu sudah ada di media pembelajaran kita. Ada satu pertanyaan, mungkin bisa untuk dicoba dulu dan berusaha untuk menjawab dari materi pada hari ini. Baiklah, siapa malaikat itu? Adakah yang kenal dan tahu tentang malaikat? Ya. Makhluk Allah yang diciptakan oleh cahaya. Ada lagi? Ya, ayo. Makhluk Allah yang bersifat gaib yang diciptakan dengan nur ataupun cahaya. Ya. Seperti yang kita ketahui bersama, makhluk Allah itu ada yang namanya malaikat. Siapa malaikat itu? Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya an-nur, dan bersifat gaib dan memiliki tugas-tugas khusus dalam melaksanakan perintahnya. Mereka adalah makhluk yang suci, tidak memiliki nafsu seperti manusia. Malaikat selalu taat kepada Allah dan tidak pernah membangkang perintahnya. Beda dengan kita. Kita adalah makhluk yang mempunyai banyak sekali perbedaan daripada malaikat ataupun makhluk lainnya. Dan kita masuk pada pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di sini di depan coba kita perhatikan, menurut bahasa, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad malakat, yang berarti kekuatan dalam mengemban misi dan tugasnya. Para malaikat juga disebut dengan ar-rasul, yang berarti para utusan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sebagai makhluk rohani yang bersifat gaib. Mereka diciptakan Allah dari nur cahaya.
Karena sifatnya gaib, maka malaikat tidak dapat dilihat, didengar, atau diraba. Mereka hidup di suatu alam yang berbeda dengan alam yang kita saksikan ini. Tidak ada yang mengetahui tentang perihal keadaan mereka yang sesungguhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat disucikan Allah dari nafsu hawaniyah, terhindar sama sekali dari keinginan-keinginan hawa nafsu dan jauh dari segala perbuatan dosa. Adapun inti beriman kepada malaikat ialah mempercayai keberadaannya sebagai makhluk gaib ciptaan Allah serta meyakini jenis-jenis tugas yang diamanahkan kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, artinya maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Jadi di sini dijelaskan bahwa malaikat itu hanya melaksanakan satu perintah. Beda dengan kita sebagai manusia, banyak perintah yang kita laksanakan. Contoh sholat, puasa, dan iman kepada ini, iman kepada itu. Nah, jadi perbedaannya di situ. Dan malaikat ini tidak seperti kita sebagai manusia. Kalau kita sebagai manusia itu laki-laki perempuan, tapi kalau malaikat itu tidak mempunyai jenis kelamin. Makanya malaikat itu tidak ada yang namanya hawa nafsu. Tidak ingin seperti ini, tidak ingin seperti itu. Itulah malaikat. Beda dengan makhluk gaib lainnya. Contohnya, walaupun nantinya kita akan bahas di pertemuan berikutnya, ada makhluk gaib yang namanya jin ataupun syaitan. Mereka itu beda karena keinginan mereka itu adalah dari dirinya sendiri, bukan dari Allah. Tugasnya ya memang diizinkan oleh Allah untuk mengganggu manusia, tapi tugas tersebut bukan dari Allah. Nah, seperti itu. Adapun tugas-tugas daripada para malaikat yang 10 tersebut itu berbeda. Contoh di sini ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya ialah menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada para nabi dan para rasul. Contoh pertemuan malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad di Gua Hira. Jadi malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi, kepada utusan Allah. Dan itu pun malaikat Jibril tidak perlu melakukan sembahyang, tidak perlu melakukan puasa, karena tugasnya hanya menyampaikan wahyu. Terus yang kedua, di sini malaikat Mikail. Malaikat Mikail di sini tugasnya adalah mengatur rezeki. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Pertanyaan seperti ini Pak. Bagaimana malaikat ini mengatur rezeki manusia? Malaikat Mikail ini mengatur rezeki manusia bagaimana Pak? Kita sudah tahu bahwa malaikat itu membagikan rezekinya dengan hanya satu kali pembagian. Apa? Yaitu dengan menurunkan air hujan. Nah, malaikat Mikail dengan simpelnya, karena dengan air kehidupan ini berlangsung. Betul. Kalau tidak ada air, maka kehidupan ini akan musnah. Contoh, apa yang tidak butuh air? Makhluk hidup, iya. Terus apa lagi? Tumbuhan, iya. Kalau sudah tidak ada tumbuhan, makhluk hidup lainnya makannya pakai apa? Untuk menghidupi manusia, padi, jagung juga sama. Makanya malaikat Mikail itu dengan satu kali menurunkan hujan, dia sudah memberikan beribu-ribu manfaat kepada manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, tuh.
Terus yang ketiga, Israfil. Dia itu meniup sangkakala. Apa sangkakala itu? Ada yang tahu? Sangkakala. Meniup trompet. Trompet apa? Tidak pernah dengar. Tiupan dari trompet Nabi Israfil untuk menghidupkan manusia. Jadi kita itu waktu umur dalam kandungan itu 4 bulan. Nah, beliau itu meniupkan atau memberikan nyawa kepada kita, dan di situ adalah tugas dari malaikat Israfil. Terus Israel. Nah, ini sekali lepas nyawa kita sudah tidak ada. Kapan waktunya juga belum tahu. Tapi Pak, makhluk hidup banyak, sedangkan malaikat hanya satu. Malaikat itu beribu-ribu malaikat sebenarnya. Cuman namanya saja yang sama. Untuk malaikat pencabut nyawa itu malaikat Israfil. Dia itu bukan dikelilingi dunia untuk mencari seseorang. Cuma lihat aja namanya. Namanya ini matinya tanggal sekian, ya udah tinggal coret aja. Tidak harus pergi ke rumah per rumah, enggak. Jam sekian, jam 6 umpama contoh, atau jam 12. Nanti nama-nama ini sudah terdaftar untuk meninggal. Jadi tinggal coret aja mereka. Terus lanjut pada tugas dari malaikat Mungkar dan Nakir. Malaikat Mungkar dan Nakir itu tugasnya apa? Menanyai di alam kubur. Kalau orang Madura, orang sini bilangnya penjaga kuburan, bukan penjaga kuburan sebenarnya. Tapi malaikat ini adalah mempunyai tugas untuk menanyai kita pada saat kita sudah kembali kepada Allah. Terus lanjut, malaikat raqib dan atid mencatat amal baik dan buruk manusia. Untuk hewan apakah ditanya juga? Tidak, karena mereka itu tidak berakal. Jadi tugas dari malaikat raqib dan atid adalah mencatat. Kapan Pak? Mulai kita bangun dari tidur sampai tidur. Di sifat malaikat di sini dijelaskan. Yang pertama yaitu selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Kalimat tasbih seperti apa nak? Ayo yang keras. Subhanallah dan lain-lainnya. Terus suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat dan lainnya. Jadi fokus di satu titik pada tugas yang sudah diamanatkan. Itulah malaikat. Jadi malaikat itu tidak ada keinginan untuk bercanda, tidak ada. Keinginan untuk memiliki pasangan tidak ada, karena mereka itu tidak berjenis kelamin. Tidak ada malaikat perempuan, tidak ada malaikat laki-laki. Terus selalu takut dan taat kepada Allah. Tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa yang diperintahkannya. Seperti di surat At-Tahrim. Pembelajaran ini yang kita petik adalah hikmah beriman kepada malaikat itu apa? Yaitu mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya dan kekuasaannya. Kebesaran makhluk pada hakikatnya adalah dari keagungan Sang Pencipta. Jadi sebagai manusia yang serba kekurangan,
yang kadang diperintah ke barat, kita ke timur. Kita masih punya banyak keinginan. Kita seharusnya malu kepada malaikat yang tugasnya monoton, hanya satu perintah, tapi mereka itu sanggup walaupun tanpa makan dan minum, karena semua itu adalah kebesaran Allah. Terus dapat mempertebal keimanan, ketakwaan kepada Allah, bahwa malaikat adalah makhluk yang tidak bernafsu namun patuh dan taat menjalankan perintahnya Allah tanpa keluhan sedikit pun. Kalau kita ditugas seperti ini, wah, jangan tanya Pak. Saya aja dikasih tugas Pak untuk sholat saja, waduh. Memang karena sudah fardu ain saya laksanakan sholat tersebut. Betul kan? Apalagi ketika subuh Pak, saya dibangunin. Beratnya mata, waduh. Tapi karena ini adalah kewajiban saya lakuin walaupun terpaksa. Sedangkan malaikat tidak pernah mengeluh. Nah ini terus syukur kepada Allah atas perhatiannya terhadap manusia sehingga memberi tugas kepada malaikat untuk mengawasi, mencatat amal-amal dan berbagai kemaslahatan lainnya. Kita jadikan contoh sifat malaikat yang disiplin dan ikhlas melaksanakan perintah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah. Tidak malukah kita yang telah diawasi oleh malaikat untuk melaksanakan perbuatan yang menyimpang dari ajaran Nabi kita dan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Jadi intinya itu, kita harus mempunyai rasa malu walaupun di satu sisi kita lagi sendirian. Terus lebih hati-hati dan waspada dalam kehidupan ini, sebab musuh yang nyata bagi manusia akan selalu menjerumuskan ke jurang kesesatan. Siapa musuh yang nyata kepada kita semua? Makhluk yang telah Allah beri apa? Beri bukan dikasih tugas seperti yang saya sampaikan tadi, akan tetapi diberi kesempatan untuk menggoda kita, yaitu makhluk yang namanya jin dan setan. Lalu berjalan di jalan Allah, jangan sampai mengikuti jejak langkah setan yang terkutuk. Malaikat dalam kehidupan sehari-hari, malaikat yang menjalani perintah untuk kehidupan sehari-hari kita, yaitu malaikat mencatat setiap amal perbuatan kita. Saya sudah jelaskan tadi, dari semenjak kita terjaga dan tertidur, malaikat aktif yang namanya malaikat raqib dan atid selalu menulis apa yang telah kita kerjakan. Bangun pagi, kita tidak sholat subuh, langsung dicatat. Loh, ini sholat, akan tetapi jamnya sudah lewat. Dia mengkodok, kita dapat keringanan. Terus malaikat mendoakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sebagai apa? Sebagai bukti bahwa kita itu beriman kepada Allah. Jadi malaikat itu menjadi saksi juga, saksi kunci di mana malaikat itu sudah menulisnya secara detail dalam kehidupan sehari-hari kita. Malaikat memberikan syafaat kepada orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Karena apa? Allah pun dan para malaikat itu juga mengirimkan salawat kepada Rasulullah. Malaikat selalu ada dalam kehidupan kita. Setiap tindakan yang kita lakukan disaksikan oleh mereka.
Jadi malaikat itu tidak pernah lengah karena mereka tidak butuh tidur. Kalau manusia jangan tanya, Pak, sekarang aja saya sudah ngantuk. Pak, sebentar lagi waktunya ini. Waktunya apa? Istirahat. Waktunya istirahat siang, waktunya tidur siang, waktunya istirahat malam. Nah, itu ketika manusia, tapi malaikat tidak pernah mempunyai rasa. Gak punya yang namanya nafsu, keinginan. Apalagi berbuat maksiat. Karena mereka tidak ada nafsu bagi mereka. Terus lagi kesimpulannya pada hari ini ialah iman kepada malaikat Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat benar-benar ada sebagai makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, tidak berjenis kelamin, tidak makan dan minum, dan selalu taat kepada perintah Allah. Mereka memiliki tugas khusus seperti menyampaikan wahyu, mencatat amal, mencabut nyawa, menjaga manusia, dan mendoakan orang-orang yang beriman. Keimanan ini memperkuat keyakinan seorang muslim bahwa setiap amalnya diawasi, sehingga mendorongnya untuk lebih bertakwa, menjaga amal perbuatan, dan memperbaiki akhlak. Siapa yang mengajarkan akhlak kepada kita? Tidak tahu. Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita itu dapat tugas sebagai manusia selain tugas yang dari Allah. Kita itu untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Dengan kita mengikuti setiap perbuatannya yang dicontohkannya, seperti akhlak yang terpuji. Karena apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang menciptakan kita saja mengirimkan salawat kepada Nabi. Dan malaikat-malaikat di sini juga membaca salawat pada Nabi. Dan Nabi adalah manusia biasa yang dimuliakan oleh Allah, diangkat menjadi utusan Allah, diutus bagi kita semua sebagai umat muslim, yaitu menjalankan perintah Allah, yaitu menyampaikan pada kita bahwa agama yang benar yaitu agama Islam. Makanya pada pelajaran hari ini bahasan kita tentang beriman kepada malaikat. Kenapa? Sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qudri unsa wa daka Allahumma Rabbi jahira kalamina minad dunya la ilaha illallah amina. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.